Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah Allah muliakan. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran kita pada sore kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Baik semua. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, pada sore kali ini saya akan menyampaikan materi tentang al-kalam. Nah, sebelumnya kalian udah pada tahu apa itu kalam? Nah, benar. Kalam itu menurut Jurmiyah yakni al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, yakni kalam adalah suatu ucapan atau perkataan. Nah, sedangkan menurut istilah nahwu adalah susunan kata yang mengandung makna sempurna dan tersusun dari minimal dua kata sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, penjelasan tentang kalam ini terdapat menjadi 4, yakni yang pertama adalah lafad. Nah, apa itu lafad? Lafad itu adalah suara yang keluar dari mulut manusia. Nah, yang kedua ada murakkab. Nah, murakkab itu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Dan yang ketiga ada mufid. Nah, mufid ini adalah memberikan makna yang sempurna atau afada faidu faidatan, yakni afada memiliki afada faidu faidatan, memiliki faidah yang sempurna lah, yang jelas dan bisa dipahami maksudnya. Dan yang keempat adalah al-wada' bil wad'i, yakni sesuai dengan kebiasaan bahasa Arab, bukan bahasa lain seperti bahasa Cina atau bahasa Inggris, bahasa Jepang dan lain-lain. Hanya terdapat dalam bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya ada yakni syarat kalam. Nah, agar suatu ucapan disebut kalam, nah, kita tuh harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama ada lafaz. Nah, lafaz ini harus berupa suara yang bisa ditangkap oleh pendengarnya. Dan yang kedua adalah murakkab, tersusun dua atau lebih seperti yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga ada mufid, memberikan makna lengkap yang dipahami tanpa menunggu penjelasan yang lain. Itu mas kurang lebih sama seperti yang tadi pertama yang saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah wadi arabi atau bil wad'i kayak yang tadi ya. Nah, di sini ada contoh kalam. Nah, contoh yang pertama adalah Zaidun qa'imun. Nah, coba kalian ucapkan Zaidun qa'imun. Oke, baik. Apa artinya? Iya, benar. Zaid berdiri. Nah, untuk penjelasan di dalam Zaidun qa'imun ini mengandung makna lengkap atau dua kata. Nah, yang kedua ada Dhahaba Muhammadun. Nah, apa artinya? Ya, benar. Muhammad telah pergi. Nah, ini juga memberikan dua kalimat. Ini juga terdiri dari dua kalimat. Nah, yang memberikan makna yang sempurna atau jelas. Dan contoh yang terakhir ada at-talibu mujtahidun. Coba kita ulang. At-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Nah, oke. Artinya apa? Nah, siswa itu rajin. Ya, benar. Nah, untuk penjelasan yang at-talibu mujtahidun ini sudah termasuk kalam karena sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nah, untuk yang ketiga ada pembagian kalam. Nah, dalam ilmu nahwu ini kalam itu menjadi 3 jenis. Nah, berdasarkan kata pertama dan susunannya. Nah,
Jenis kalam yang pertama adalah jumlah ismiyah. Nah, apa sih jumlah ismiyah? Nah, jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang diawali dengan kata isim atau kata benda lah. Contohnya, at-talibu nasyitun. Yang kedua ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini kalimat yang diawali dengan fi'il atau bisa disebut juga kata kerja. Contohnya adalah dhahaba at-talibu. Nah, dhahaba itu sebagai kata kerja. Dan yang ketiga ada syibul jumlah. Nah, syibul jumlah ini adalah struktur kata yang mempunyai jumlah, yang menyerupai jumlah tetapi belum lengkap. Misalnya jar majrur. Contoh jar majrur apa? Ada yang tahu gak? Oh, benar. Fil madrasati, benar sekali. Nah, untuk yang terakhir adalah kenapa sih kita harus tahu atau harus mengerti akan kaidah kalam? Nah, atau apa sih faedahnya belajar kalam ini teh? Nah, salah satunya adalah untuk memahami struktur dasar kalimat bahasa Arab. Nah, ketika kita mengetahui atau hafalah kaidah-kaidah bahasa Arab, kita bisa tahu apa yang orang Arab ucapkan. Nah, contoh apa sih faedah yang selanjutnya adalah sebagai fondasi mempelajari ilmu nahwu dan shorof secara lebih mendalam. Nah, ada lagi satu lagi nih. Ini apa? Faedahnya atau manfaatnya kita belajar kalam, yakni membantu dalam memahami Al-Qur'an. Nah, ini apa sih namanya teh? Oh iya. Ini paling utama lah kalau dalam Islam, membantu dalam memahami Al-Qur'an dan hadis secara gramatikal. Nah, untuk materi ini, coba siapa yang belum mengerti? Ya, kamu. Coba. Saya tanya, apa itu kalam? Benar sekali. Al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wada'i, dan terbagi menjadi 3, yakni wa aqsamuhu salasatun, ismun, fi'lun, wa harfun. Oke, sip. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan saya. Mungkin apabila ada perkataan saya yang menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.